Presiden terpilih Prabowo Subianto mencetuskan ide membentuk Presidensial Club sebagai forum berkumpulnya para mantan presiden untuk dapat saling bertukar pikir. Jika jadi terwujud, Presidensial Club disebut-sebut akan memiliki sejumlah fungsi strategis. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin membentuk Presidensial Club sebagai wadah para mantan Presiden RI untuk bersilaturahmi dan juga berdiskusi menyangkut persoalan strategis bangsa. Selain itu, Presidensial Club juga dinilai memungkinkan menjalankan fungsi layaknya penasihat informal Presiden, di mana para Presiden RI terdahulu dapat ikut berbagi pengalaman, bertukar pikiran, memberikan nasihat hingga sebagai forum mempromosikan kepentingan nasional maupun internasional. Nantinya keberadaan Presidensial Club juga dianggap dapat mendorong kolaborasi lintas partai, mengingat partai politik menjadi elemen kekuatan politik para mantan presiden. Konteksnya apa? Konteksnya ada dua hal. Pertama kan memang Pak Prabowo sejak awal visinya adalah membangun keberlanjutan. Nah, untuk menjaga keberlanjutan itu tentu harus dibangun silaturahim. Ada sharing dengan presiden-presiden sebelum Pak Prabowo. Pak Jokowi, Pak SBY dan Bu Megawati. Diperlukan ada diskusi, sharing. Kita menyerap semua nilai-nilai kepemimpinan yang baik yang diwariskan oleh Pak Jokowi sampai dengan Ibu Megawati, bahkan sampai dengan Pak Karno, dan semangat itu yang dibawa oleh Pak Prabowo, semangat keberlanjutan. Makanya butuh silaturahim, rembuk bersama, ngobrol gitu. Yang kemudian yang kedua, Pak Prabowo paham betul hari ini yang paling kita butuhkan itu namanya persatuan. Kenapa? Di tengah tantangan yang luar biasa, geopolitik dan geostrategis kita sangat dinamis, bahkan penuh dengan ketidakpastian. Tantangan ekonomi global kita 5 tahun ke depan juga tidak mudah, penuh dengan ketidakpastian. Salah satu rumusan yang penting untuk menghadapi itu semuanya harus kompak, harus guyup. Kata bahasa Pak Prabowo itu ada persatuan elit. Dan kami dukung penuh lah kalau dari Demokrat nih melihatnya. Mengapa? Kita masih melihat hari ini Indonesia ini sangat beruntung menurut kami. Harus kita syukuri ini. Gitu. Kenapa? Mengapa? Ya karena hari ini kita masih punya 2 presiden. Ya, yang sudah tidak lagi menjabat, masih hidup dan sehat. Ya kan, kemudian ada yang saat ini sedang menjabat, Pak Presiden Jokowi, dan misalnya nanti Pak Prabowo dilantik, berarti kan kita total ada 4 presiden hari ini, insya Allah yang semua masih sehat walafiat. Ini suatu istilahnya itu kekayaan yang luar biasa bagi kita. Mengapa? Karena beliau-beliau ini punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh yang lain. Menjadi presiden itu kan suatu anugerah ya gitu, suatu pengalaman yang luar biasa. Bagaimana ada kompleksitas permasalahan yang telah mereka temui dan bagaimana mereka kemudian bisa sampai pada titik mengambil keputusan-keputusan yang menentukan nasib bangsa ini gitu loh. Nah inilah kemudian modalitas ini menurut kami di luar yang tadi berbicara mengenai silaturahmi dan persatuan, tetapi ini juga bisa menjadi kekayaan pemahaman, pengalaman, pengetahuan, pemikiran, dan jangan lupa kebijaksanaan. Ide Prabowo itu pun menuai apresiasi. Gagasan tersebut membuka peluang bagi Prabowo sebagai jembatan pemersatu. Namun, gagasan tersebut menjadi sulit untuk diwujudkan lantaran sebagaimana publik mengetahui di antara ketiga mantan presiden, yaitu Megawati, SBY, dan Jokowi, masih menyimpan konflik pribadi yang juga belum usai. Umpama Pak Prabowo jika sudah menjadi presiden secara definitif nantinya ingin berkonsultasi, ingin berkomunikasi dengan Bu Mega, pastilah Bu Mega memberikan kontribusi pemikiran, ide tentang bangsa ini begitu ya. Tapi kalau diharapkan untuk berkumpul bareng-bareng tuh omon-omon itu juga apa yang mau ini dari situ tuh apa gitu ya. Jadi menurut saya sebagai presiden, dia kan punya hak prerogatif penuh itu untuk mengendalikan pemerintahan negara sesuai Undang-Undang Dasar dan Perundang-Undangan tentunya. Nah kalau kesinambungan pembangunan itu ada RPJMN apa segala macam. Nah jadi tidak harus dalam bentuk kumpul bersama apa segala macam ya. Yang itu dimanapun itu nggak efektif, apalagi kalau cuma komunikasi ngobrol secara verbal omon-omon begitu, reuni-reunian ya.
Menurut saya nggak itulah, itu cuma jadi gimmick-gimmick aja nanti. Dan tentu komunikasi gimmick-gimmick begitu itu kan juga ya buang-buang waktu aja. Soal ide presidensial club ini sebenarnya untuk menyambungkan garis putus antar presiden yang selama ini memang punya jarak psikologis yang tidak bisa bertemu. Kan tidak ada yang bisa membantah bagaimana hubungan SB dengan Megawati itu nggak selesai sampai hari ini. Itu diperparah misalnya bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati. Per hari ini jauh lebih buruk hubungannya antara SB dan Megawati. Ini garis putus yang sepertinya ingin disambungkan oleh Prabowo Subianto dengan cara membentuk perkumpulan ataupun pergubungan presiden-presiden itu. Pesan moralnya sederhana bahwa sehebat apapun persaingan politik, konfrontasi politik antar presiden ini, tapi mereka bicara tentang satu kepentingan bangsa dan negara, mereka harus selesai dong. Bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang pendidikan, bagaimana tentang pengangguran dan seterusnya. Cuman kan problemnya yang menjadi cukup serius, ketika pertemuan antara presiden ini disimplifikasi, disederhanakan seakan-akan semua persoalan kebangsaan itu selesai, bagi saya enggak juga. Lantas, akankah gagasan membentuk presidensial club benar-benar akan terwujud? Tim TV One mengabarkan.